Spark Track, Spark Campus, dan Spark Trade. Bisa dilihat ya di kiri bawah. Nah, strateginya ini kita bagi menjadi 3 fase. Di fase pertama itu ada program berbasis pendataan data. Kemudian fase 2 itu ada link and match. Dan fase ketiga yang terakhir itu adalah monitoring dan evaluasi. Jadi evaluasi dan pengawasan ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Fase pertama, program berbasis data, ini tentunya kita mulai dengan pendataan, digitalisasi, dan pemetaan. Di step 1 ini melalui digitalisasi data Mitra Smesco, kita merekam secara daring, kemudian kita kembangkan datanya, dan kemudian kita analisa datanya untuk agar kita bisa membuat program yang tepat guna dan tepat sasaran. Nah, dari mana kita dapat data-data tersebut? Di next slide ini bisa dilihat, kita melalui pendataan ini kita ambil dari data mitra, dari lembaga lain, ada media konservatif, ada media sosial, kita juga buat sebuah pusat konsultasi UKM, dan kita juga membuat event-event di mana mereka harus mendaftar sehingga kita mendapatkan banyak sekali informasi mengenai UMKM. Nah, next slide-nya ini adalah bentuk output daripada pendataan. Nah, ini kita buat sebuah dashboard. Gitu ya. Sebuah dashboard yang integrated. Saat ini memang masih tidak terlalu besar karena data yang masuk ke dalam dashboard ini harus bersih. Jadi bersih sekali karena kita melalui penyaringan dan filterisasi dari datanya lengkap sampai ke KLPI-nya dan luar biasa. Puluhan ribu yang sudah kita mulai masuk, kita integrasikan ke dalam dashboard kita. Nantinya kita bisa melihat peta Indonesia ini secara kekuatan UMKM. Nah, kita harapkan pendataan daripada UMKM ini secara digital, nantinya kita bisa memiliki map atau gitu outlook bagaimana sih peta yang sudah maju, yang tertinggal, dan lain sebagainya. Ini bisa terlihat jelas di dashboard yang kita bentuk ini. Nah, jadi ini penting sekali teman-teman, kita harus lakukan. Nah, fase kedua, barulah dari sana kita bentuk inisiatif. Makanya pas fase keduanya, kalau di next slide kita lihat, link and match, gitu ya. Jadi Pak Menteri secara khusus menginstruksikan bahwa kita harus melakukan inkubasi bisnis. Nah, pengembangan kapasitas UMKM ini harus kita naikkan supaya mereka bisa naik kelas. Oleh karenanya kita bentuk program, satu itu program pendidikan dan pelatihan, kita namakan Spark Campus. Kemudian kita juga sudah bentuk sebuah tempat, namanya Smesco Labo, ada di Smesco di Gatot Subroto. Di dalamnya ada makerspace, ada food lab, ada garage, ada studio foto dan studio video yang sekarang sudah aktif. Nah, ini kita bentuk untuk ber-R&D supaya UMKM yang terpilih itu bisa ber-R&D. Dan kita juga bentuk sebuah tempat namanya Lokahejo di Cisarua seluas 12 hektar, sebuah kampus kebun yang dimana di sana kita bentuk inisiatif dari mulai lokatani, lokasaji sampai ke lokaseni. Gitu kan, dan juga ada program-program seperti misalnya namanya Kakak Asuh UMKM. Kemudian baru kita dorong promosi dan pemasarannya setelah kita latih dalam satu program besar yang kita namakan Spark Trade. Nah, Spark Trade ini seperti namanya adalah untuk trading. Ya, jadi bagaimana komoditas prioritas nasional ini nantinya bisa kita dorong dalam ujungnya kita inginkan sebuah konvoi produk nasional di mana potensi dari berbagai budidaya atau mungkin juga agraria Indonesia itu bisa kita dorong secara unggul setelah kita konsolidasi melalui koperasi, melalui berbagai macam inisiatif. Dan kita lakukan banyak sekali hal-hal yang sifatnya adalah promosi dan pemasaran. Di akhir, setelah kita lakukan ini, jadi di 2020 semua
pendekatan, perencanaan, dan juga implementasi awal itu kita lakukan, walaupun banyak kekurangan karena adanya pandemi. Jadi saya juga melaporkan, kita sudah MOU atau kerjasama dengan 40 pihak, baik itu instansi maupun swasta. Nah, oleh karenanya di tahun 2021, kita ingin semua MOU dan semua inisiatif yang sudah kita bentuk ini bisa diimplementasikan secara dengan baik, dan juga secara real ya, secara nyata di lapangan. Oleh karenanya itu kita juga perlu ada sebuah evaluasi dan pengawasan di 2021 bagaimana progres KUKM binaan kita dan juga pembaharuan mengenai data-data tersebut, dan juga sampai ke nantinya salah satu yang concern kita yang paling besar adalah bagaimana akses ke pembiayaan. Nah, ini tentunya dengan kementerian, dengan struktur yang baru, kita harap nanti akses ke pembiayaan juga akan lebih mudah dengan adanya deputi yang secara khusus mengurusi mikro, kecil menengah, kewirausahaan, dan koperasi. Dan kerjasama kita sudah erat sekali antara kita dengan komponen lainnya, dengan Pak Pomo dari LPDB. Kita harapkan juga nanti inkubasi dan juga pembiayaan itu bisa bekerja sama dengan LPDB. Jadi saya singkat kata ingin memberikan sebuah outlook bahwa 2021 walaupun tantangannya lebih besar, karena di awal itu biasanya akan sulit sekali ekonomi, tapi secara potensi kalau kita bisa do our homework ya, jadi kita bisa mengerjakan PR-PR kita, seharusnya potensi ekonomi di Indonesia ini akan jauh lebih baik daripada di tahun 2020. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Ya. Itu cukup dari saya. Baik, terima kasih Pak Leo.